Inilah perahu jong. Perahu kecil tanpa awak ini masih populer sebagai permainan rakyat di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Namun seiring kemajuan zaman, peminat permainan ini dari waktu ke waktu kian berkurang. Peminat perahu jong saat ini tinggal dari kalangan orang tua-tua saja, sedangkan dari kalangan generasi muda sangat minim sekali. Itu pun hanya sebatas memainkan saja. Mereka tidak mengetahui sama sekali cara membuat perahu jong ataupun nilai-nilai yang terkandung dalam permainan ini. Sejak kapan mulai adanya permainan jong ini? Tidak ada yang mengetahuinya dengan pasti. Namun demikian, permainan ini sudah dikenal dan diwariskan secara turun-temurun sejak adanya Kerajaan Melayu. Permainan jong pada umumnya adalah permainan para nelayan, yang pada mulanya dahulu dimainkan oleh anak-anak sambil menunggu kepulangan orang tuanya dari laut mencari ikan. Anak-anak nelayan dahulu meniru bentuk perahu layar yang dipakai orang tuanya. Mereka membuat perahu layar mini tanpa pengemudi yang dilepaskan di laut menuju pantai atau darat. Pada perkembangannya, permainan ini tidak saja dimainkan oleh anak-anak, melainkan juga oleh orang dewasa. Para nelayan memainkan jong apabila mereka tidak pergi melaut, terutama pada waktu angin sangat kencang. Mereka memainkan jong untuk mengisi waktu luang agar tidak bosan di rumah. Untuk memainkan jong tidaklah mudah, dibutuhkan keterampilan khusus. Selain diperlukan perahu yang seimbang agar tidak tenggelam atau oleng, juga pengetahuan tentang angin. Apabila tidak menguasainya, jong akan terbawa arus ombak dan tidak akan berjalan lancar. Permainan jong tidak dapat dimainkan sembarang waktu. Permainan ini hanya dapat dimainkan apabila ada angin kencang. Oleh sebab itu, jong ramai dimainkan oleh masyarakat Melayu pada waktu musim utara dan pada musim selatan. Pada musim ini, arah angin bertiup dari laut ke darat. Permainan jong dimainkan oleh para nelayan pada siang dan sore hari.
Jong adalah salah satu kekayaan budaya Melayu Kepulauan Riau. Mengenai sejarah Jong, itu diperkirakan sudah ada 1400 tahun Masehi. Awalnya, Jong itu dimainkan oleh anak-anak dan lokasinya bisa di lopak atau di laut. Lopak di sini kami jelaskan adalah suatu genangan air pada air surut di pantai. Nah, itu dimanfaatkan oleh anak-anak untuk bermain jong. Jong awalnya dibuat dari nipah dan layarnya dibuat dari daun pisang muda gitu. Itulah yang dibuat oleh anak-anak pada awalnya. Perkembangan berikutnya, jong ini berkembang dimainkan tidak hanya oleh kalangan anak-anak, tetapi juga remaja dan kalangan orang tua. Jong ini dimainkan oleh anak-anak pada petang hari, petang menjelang maghrib. Jadi sore hari atau petang hari itu anak-anak bermain itu sambil menunggu orang tuanya pulang dari bernelayan. Begitulah nilai yang ada di dalam jong itu, bagaimana seorang anak memperhatikan orang tuanya, menunjukkan kasih sayang kepada orang tuanya. Nah, akhirnya menjadi dilombakan jong ini. Dilombakan. Nah, disitulah pada waktu di perlombaan itu sudah mulai terjadi variasi ukuran jong. Dibuat dari kayu tertentu, kemudian terjadi variasi. Panjangnya ada yang 160 sampai 220. 120 sampai sekian gitu. Kemudian ada 120 ke bawah. Jadi bervariasi panjangnya jong. Begitu juga kalau bervariasi panjangnya, bervariasi pula lebarnya. Nah, perkembangan jong itu alhamdulillah sampai sekarang ini cukup mengembirakan. Perlombaan-perlombaan itu sudah sejak lama dilakukan oleh masyarakat Kepulauan Riau. Di antaranya dari Lingga, dari Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan. Nah, itu sangat luar biasa perkembangan jong. Lomba jong itu, anak-anak bermain jong itu antara bulan Agustus, November, Desember. Dia melihat situasi angin dan melihat letak geografis. Di sini masyarakat kearifan itu menyesuaikan dengan lokasi geografis keberadaan mereka. Kearifan yang terlihat di situ. Permainan jong hampir dikenal di seluruh Kepulauan Riau. Bentuk dan cara memainkannya pun sama. Oleh karena itu, masyarakat Melayu Kepulauan Riau sangat menggemari dan mengenal permainan ini. Mengingat para penduduk Kepulauan Riau sebagian besar bermata pencaharian sebagai nelayan. Pada dasarnya bentuk jong dari dahulu hingga sekarang tidak banyak berubah, kecuali pemakaian aksesoris dan cat yang lebih semarak untuk memperindah bentuk jong. Oleh sebab itu, bentuk jong sekarang lebih bagus dan lebih halus dari bentuk jong dahulu yang hanya dibuat sederhana.
Jong terbuat dari kayu yang sangat ringan. Biasanya masyarakat seakan memilih kayu pulai untuk bahan jong. Kayu pulai apabila sudah dibuat perahu jong akan mengapung di air dan dapat melaju dengan cepat kalau tertiup angin. Proses pembuatan jong tidak terlalu rumit, seperti membuat alat permainan yang lain. Namun demikian, apabila ingin mendapat hasil yang memuaskan, pembuat harus tekun dan teliti karena ada bagian-bagian dari pembuatannya yang harus betul-betul diperhatikan. Cara membuatnya dapat dikatakan mudah, dan alat-alat yang dipergunakannya juga sederhana, seperti parang, kapak, gergaji, pahat, paku, amplas, cat, dan palu. Dari awal itu kan awalnya kita nebang kayu, namanya kayu pulai. Nah, lepas itu habis kita potong kayu itu, kita bawa pulang langsung kita bikin. Nah, terus itu kita bikin dasarnya dulu, udah jadi dipasang saut, dipasang apa di amplas. Nah, terus itu udah kira-kira udah cukup, tipis, ringan. Ya mungkin kita ukur seimbangnya itu dibikin layarnya itu, dan juga dibikin KT, dan juga batang KT juga KT yang juga bikin langsung. Tuh. Menurut orang tua saya bikin ya kayak gitulah, gitu kan. Nah, tapi kalau bentuk sautnya itu mungkin bisa kita rubah, gitu kan. Nah, atau model yang lama atau yang sekarang kita rubah. Adapun bagian-bagian jong adalah sebagai berikut. 1. KT. Dipasang di sebelah kiri dan kanan jong. Gunanya untuk menyeimbangkan badan jong. 2. Lunas atau dasar jong. 3. Luan atau haluan. 4. Layar untuk mendorong agar jong berjalan dengan cepat. Pada zaman dulu, layar jong terbuat dari kain. Namun sekarang, selain kain, masyarakat juga mempergunakan bahan plastik. 5. Tali daman dan tali dogang untuk menyeimbangkan layar. 6. Kemudi untuk mengarahkan jong ke tempat yang dituju. Jong yang telah dibuat dengan rapi dan teliti, selain untuk dimainkan atau diperlombakan, juga memberikan nilai estetika yang dapat dijadikan hiasan ataupun souvenir.
sehingga wisatawan lokal maupun mancanegara dapat mengkoleksinya sebagai salah satu khas Provinsi Kepulauan Riau. Hal tersebut tentunya tidak lepas dari peran pemerintah daerah. Selain melestarikan jong sebagai permainan rakyat, juga menjadikan jong sebagai ekonomi kreatif masyarakat Kepulauan Riau, selain bermata pencaharian sebagai nelayan. Saya mengenal jong ini dari usia kelas 4 SD gitu. Nah, kemudian jong ini yang saya tahu pertama kali saya buat dari pelepah sagu untuk permainan anak-anak waktu itu. Nah, kemudian sehingga jong ini menjadi kayu, saya bertanya kepada orang tua saya, begitu dia buat dari kayu, dari namanya itu kayu membulan. Nah, saya tanya, ini jong apa? Dia cakap ini jong pelayang. Nah, sementara saya tahu ini jong pelepah sagu gitu. Jadi saya ceritakan lagi, apa nama pelayang itu? Gitu, apa sebab digelar itu pelayang? Dia bilang zaman dulu orang Belanda tengok orang main jong pelayang katanya, jong terbang katanya. Jadi orang Melayu juga jong pelayang gitu. Dengan tulisannya pelayang disebut pelayang situ. Gitulah cerita jong ini awalnya dari jong. Saya bertanya kepada orang tua saya. Dari kelas 4 SD saya sudah bermain jong, nama jong pelepah sagu.